Nah, teman-teman, pertemuan geografi yang keempat ini aku akan membahas materi tentang pedosfer. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih pedosfer itu apa? Ada yang tahu nggak? Tanah, bukankah? Bener banget. Tadi siapa? Fitri ya? Bener banget Fitri dan teman-teman yang lain. Pedosfer itu berkaitan dengan tanah. Jadi, pedosfer secara ilmiahnya itu adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Jadi, di bawah pedosfer itu terdapat lapisan yang namanya litosfer atau kerak bumi. Nah, di atas litosfer itu terdapat yang namanya pedosfer atau tempat proses pembentukan tanah. Secara sederhananya, pedosfer dapat diartikan sebagai lapisan tanah yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, Indo. Paham, Kak. Oke, lanjut. Nah, karena tadi pedosfer itu berkaitan dengan tanah, biar lebih paham lagi, aku mau ngasih tahu nih definisi tanah. Nah, tanah itu adalah suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan komponen pembentukan tanah. Nah, komponen-komponen pembentukan tanah ini akan aku bahas di slide selanjutnya ya. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu dulu nih, kalau ilmu yang mempelajari tentang tanah itu disebut pedologi. Ingat ya, ilmu yang mempelajari tentang tanah itu namanya pedologi. Waktu itu di UTBK tahun aku dapat soal ini. Jadi waktu itu soalnya tuh kalau nggak salah, pedologi itu termasuk ke ilmu yang mempelajari tentang apa. Nah, ini nih jawabannya tanah gitu. Waktu itu di UTBK tahun di UTBK geografi aku muncul nih soal ini. Gitu. Jadi kalian kalau bisa ilmu-ilmunya juga diterapin gitu, dihafalin. Lanjut nih ya. Lanjut gak? Lanjut, Kak. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah komponen pembentukan tanah. Komponen pembentukan tanah seperti yang kalian lihat di sini itu ada 4. Ada udara, ada udara, air, mineral, dan juga organik. Nah, udara dan air itu mempunyai persenan yang sama, yaitu sama-sama 25%. Kalau mineral itu adalah persenan yang paling besar, yaitu 45%. Sedangkan persenan yang paling kecil itu ada di bahan organik, yaitu sebesar 5%. Kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah air. Nah, air itu terdapat di dalam tanah dan berperan sebagai unsur hara dan juga pelarut unsur hara. Unsur hara itu apa sih? Jadi, unsur hara itu adalah zat-zat nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Gitu. Kita lanjut ya ke komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah udara. Jadi, udara dan air itu sama-sama mengisi pori-pori tanah. Jadi, komponen pembentukan tanah yang kedua adalah udara. Udara ini tuh bagian-bagian yang mengisi pori-pori tanah. Gitu. Terus yang ketiga adalah bahan mineral. Jadi, bahan mineral itu berasal dari pelapukan batuan. Jadi, bahan mineral itu adalah bahan asli dari batuan tersebut. Gitu kan. Kalau misalkan bahan organik kan ada dua bahan nih, bahan mineral dan juga bahan organik. Kalau bahan mineral itu bahan yang berasal dari pelapukan batuan. Kalau bahan organik itu bahan yang komponennya berasal dari zat-zat makhluk hidup gitu. Terus yang keempat adalah bahan organik. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahan organik ini umumnya ditemukan di permukaan tanah dan pengaruhnya sangat besar sekali, walaupun kecil, tapi itu pengaruhnya sangat besar sekali nih, yaitu sebagai granulator atau untuk memperbaiki struktur tanah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Iya, Kak.
Nah, yang kedua adalah faktor-faktor pembentukan tanah. Nah, aku punya cara cepatnya nih. Jadi, cara cepatnya adalah tanah itu kan mempunyai faktor. Nah, faktornya itu disingkat oleh OIBTW. Jadi, biar kalian apalnya juga gampang dan apalnya cepat, jadi kalian cukup ngapalin OIBTW. Waktu UTBK tahun 2021, tahun aku, itu ada juga nih muncul soal tentang faktor pembentukan tanah. Nah, faktor yang pertama, huruf O. Huruf O itu adalah organisme. Jadi, organisme itu adalah makhluk hidup yang membantu proses pelapukan, pembentukan humus, jenis vegetasi, dan kandungan unsur kimia. Gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Sebelumnya, humus itu adalah tanah yang sangat subur. Jadi, terbentuknya itu ada di hutan hujan tropis. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak di bagian organisme? Belum, Kak. Belum. Oke, lanjut ke faktor pembentukan tanah yang kedua, yaitu ada di huruf I, yaitu iklim. Jadi unsur iklim yang mempengaruhi adalah suhu dan curah hujan. Jadi iklim itu mempunyai dua unsur, yaitu unsur suhu dan juga unsur curah hujan. Kalau suhu itu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Sedangkan curah hujan akan berpengaruh terhadap kecepatan proses pelapukan. Kalau bahan induk itu adalah bahan asli dari batuan tersebut. Gitu. Nanti aku bakal bahas bahan induk di faktor pembentukan tanah yang berikutnya. Yang ketiga adalah faktor pembentukan tanah yang ketiga, yaitu bahan induk. Jadi, bahan induk adalah sifat tanah itu sangat dipengaruhi oleh bahan induk pembentuk tanah tersebut. Jadi, bahan induk ini mengacu pada bahan mineral awal tanah itu terbentuk. Jadi, bahan mineral awal yang dibentuk nih, misalkan ya contohnya, tanah itu terbentuk dari batuan besar yang terbuat dari pasir merah, misalkan ya, batu pasir merah. Misalkan komposisi awalnya atau bahan-bahan induk awalnya itu batu pasir merah. Nah, maka ketika tanah itu sudah melapuh, warna tanah atau warna dari bahan pelapukannya itu akan merah, jadi sama seperti bahan awal, gitu teman-teman. Paham nggak? Paham, Kak. Paham. Oke. Lanjut ke faktor pembentukan tanah yang keempat. Faktor pembentukan tanah yang keempat itu ada di topografi atau relief. Jadi, topografi atau relief ini mempengaruhi tebal tipisnya tanah. Apabila tanahnya miring, maka tanah akan tipis. Sedangkan tanah yang berada di topografi yang landai atau yang lurus akan memiliki lapisan tanah yang tebal. Gitu. Bisa dibedakan ya, topografi, bahan induk, iklim, dan juga organisme. Oke. Ke faktor pembentukan tanah yang kelima atau yang terakhir, yaitu di huruf W atau waktu. Jadi, waktu ini berkaitan dengan lama berlangsungnya. Jadi, proses berlangsungnya. Nah, proses berlangsungnya itu ada 3. Yang pertama, awal mulanya itu dari tanah muda atau bahan induk. Terus yang kedua, tanah dewasa atau pembentukan horizon B. Dan yang ketiga adalah tanah tua atau perubahan nyata lapisan tanah. Nah, horizon B bakal aku bahas di profil tanah di slide selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Nggak ada. Kak. Oke, kita lanjut ke subbab selanjutnya. Subbab selanjutnya adalah sifat fisik dan juga sifat kimia tanah. Sekarang yang aku bahas awal-awal adalah sifat fisik dulu ya teman-teman. Jadi sifat fisik yang paling sering muncul di UTBK itu ada 4. Yang pertama ada tekstur tanah. Tekstur tanah ini berkaitan dengan kasar dan halusnya tanah. Contohnya nih, perbandingan antara debu, pasir, dan juga lempeng. Itu kan perbedaan teksturnya sangat signifikan kan? Nah, jadi itu termasuk ke bagian sifat fisik yaitu tekstur tanah. Paham teman-teman? Paham, Kak. Oke. Lanjut ke sifat fisik yang kedua. Sifat fisik yang kedua itu ada struktur tanah atau berkaitan dengan gumpalan kecil dari butir-butir tanah. Nah, bentuk struktur tanah ini dibedakan menjadi beberapa macam nih. Yang pertama ada lempeng, prismatik,
tiang, gumpal bersudut, gumpal membulat, dan juga granular. Nah, kalau lempeng, dia itu bentukannya memanjang, dan juga bentukannya tuh seperti lempengan gitu ya, kecil dan juga tipis. Nah, kalau prismatik, dia itu ujungnya itu ada bulatan. Ujungnya itu nggak ada bulatan, sorry. Maksudnya ujungnya tuh nggak ada bulatan, jadi tuh dia tuh sama-sama besar dan lebih besar dari lempeng, gitu. Bisa dilihat kan ya teman-teman bedanya antara lempeng dan juga prismatik. Kalau lempeng di sini terjadi terdapat yang namanya bulatan nih. Jadi kayak lebih menjadi lempeng kecil gitu. Nah kalau prismatik dia tuh nggak ada bulatan, jadi benar-benar lebih besar dan juga lebih bervolume. Nah kalau tiang sebenarnya sama aja kayak lempeng, cuman bentukannya itu lebih besar dan lebih panjang. Kalau gumpal bersudut, seperti namanya, dia ini bentukannya bergumpal dan bersudut lancip di ujung-ujungnya nih. Dia ada sudut-sudut lancip di sini di ujung-ujung dari batuan tersebut. Kemudian yang kelima adalah gumpal membulat. Nah, seperti namanya, dia ini bentukannya juga membulat nih, tapi bentukannya itu ukurannya sama-sama ukurannya. Gitu. Kalau granular, ini sisi-sisinya itu berbeda. Jadi lebih kayak ke bagian pasir, karena kan dia ukurannya berbeda gitu teman-teman. Lanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, Kak. Oke. Sifat fisik tanah yang ketiga adalah konsistensi tanah. Jadi konsistensi tanah ini adalah reaksi tanah saat menerima tekanan. Jadi berkaitannya itu dengan kekuatan butir tanah dengan benda lainnya. Jadi apabila sulit dipecahkan nih, suatu tanah apabila sulit dipecahkan, maka tanah tersebut termasuk kuat. Gitu. Jadi bagian konsistensi tanah itu kata kuncinya adalah kekuatan butir tanah dengan benda lain. Gitu teman-teman. Paham sampai sini? Kalau konsistensi tanah itu berkaitan dengan kekuatan. Nah, kalau warna tanah itu banyak sekali dipengaruhi oleh bahan organik. Apabila bahan organiknya banyak, maka warnanya juga akan semakin gelap. Penyebabnya warna tanah adalah mengandung bahan organik, mineral, dan juga kadar air. Jadi kalau warna tanah tuh dipengaruhi oleh bahan organik. Bila bahan organiknya banyak, maka warnanya akan semakin gelap, gitu teman-teman. Sifat fisik yang paling sering muncul tuh ada 4. Gitu. Jadi yang pertama ada tekstur, struktur, konsistensi, dan juga warna tanah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Kak. Oke. Yang selanjutnya adalah sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah itu berkaitan dengan 3 hal, yaitu bahan organik, unsur hara, dan juga pH tanah. Nah, kalau pH tanah itu yang idealnya adalah 6,5 sampai 7,5. Kalau yang terlalu asam, pH-nya itu kurang dari 4. Kalau yang terlalu basa, itu pH-nya lebih dari 8. Waktu itu, pH-pH ini juga masuk ke dalam soal UTBK temanku. Jadi, dia disuruh untuk kayak ngasih tahu nih kalau misalkan pH 5 itu atau pH 8, pH 4 atau pH 7 itu termasuk ke pH yang terlalu asam, basa atau ideal kayak gitu teman-teman. Jadi ini juga harus dicatat ya sama kalian. Harus dipahamin. Karena soalnya bagian bab pedosfer itu termasuk soal-soal yang paling sering muncul di UTBK. Lanjut ya. Lanjut, Kak. Nah, yang selanjutnya adalah profil tanah. Profil tanah ini dibedakan menjadi 6 profil tanah. Yang pertama adalah yang paling atas dulu nih, yaitu horizon O, atau nama lainnya disebut juga seringkali disebut sebagai lapisan bunga tanah atau horizon organik. Gitu. Jadi, kenapa sih disebutnya horizon organik? Jadi, kenapa disebutnya horizon organik itu? Karena tersusun dari sisa-sisa tanaman dan jasad hewan yang sudah lapuk. Jadi, nggak heran banget nih, kalau misalkan di horizon O ini mengandung banyak sekali bahan organik. Ingat ya teman-teman, cara cepat ngapalinnya adalah horizon O. Berarti banyak sekali bahan organik, gitu, sama-sama O. Nah,
Kan tadi di sini jadi karena dia banyak sekali nih bahan-bahan organiknya, maka tanah yang ada di horizon O ini sangat subur gitu. Dan kalau misalkan sangat subur karena bahan-bahan dan mineral serta bahan organiknya juga banyak, makanya dia berwarnanya sangat gelap gitu. Pokoknya horizon O ini berada di lapisan di atas, paling atas lapisan permukaan gitu. Nih, tepatnya di sini. Di lapisan yang berwarnanya paling gelap, yang paling atas juga. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Selanjutnya adalah horizon A, atau nama lainnya adalah lapisan tanah atas, atau sering juga disebut topsoil. Dia juga termasuk ke lapisan tanah yang paling atas juga nih. Nah, horizon ini masih mengandung campuran bahan organik dan juga bahan mineral. Jadi bahan organik yang ada di horizon O ini ternyata masih ada juga nih di horizon A. Mineralnya juga banyak nih di horizon A juga. Nah, misalnya contohnya nih adalah debu. Pada horizon ini juga terjadi yang namanya kehilangan sebagian besar atau seluruh struktur batuan asli dalam tanah. Nah, jadi di horizon ini dia itu kan semakin bawah itu kan pasti yang namanya adanya penyaringan ya kan. Nah, di bagian horizon A ini dia tuh banyak sekali kehilangan atau bahkan kehilangan sifat asli batuan tersebut karena sudah semakin atas nih gitu teman-teman. Dan warna dari horizon A ini termasuk ke gelap tapi lebih gelap horizon O daripada horizon A gitu. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, yang ketiga adalah horizon E atau lapisan pencucian. Nah, lapisan pencucian ini bisa atau nama lainnya adalah elevation layer. Jadi ingat aja nih, kan ini horizon E nih. Nah, depannya E, berarti nama lainnya adalah elevasi. Di horizon ini, air hujan itu akan melakukan pencucian pada tanah-tanah halus yang terdapat pada horizon A. Jadi kan di horizon A ini terdapat tanah nih. Nah, kemudian dia itu akan turun hujan nih ya kan. Saat turun hujan itu, maka tanah yang ada di horizon A akan turun nih ke horizon E dan akhirnya terjadi yang namanya pencucian. Nah, pencucian itu adanya di horizon E. Gitu. Nah, warna dari horizon E ini juga agak cerah dari horizon-horizon yang sebelumnya. Dan dia itu berfungsi untuk menanam atau untuk bertanam tanaman yang berumur panjang. Contohnya misalkan kayak kelapa sawit, karet, cengkeh, dan lain-lain gitu. Jadi ingat kalau horizon E itu untuk pencucian atau nama lainnya adalah eluviasi. Gitu. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Kak. Yang keempat adalah horizon B, atau nama lainnya seringkali disebut subsoil atau iluviasi. Nah, ingat ya bedanya teman-teman, kalau misalkan horizon E itu eluviasi, diawali dengan huruf E. Kalau horizon B itu iluviasi, diawali dengan huruf I. Nah, iluviasi ini nama lainnya adalah penimbunan. Jadi kalau di horizon B ini terjadinya penimbunan, kalau di horizon E itu terjadi yang namanya pencucian. Gitu. Nah, di lapisan horizon B ini termasuk ke lapisan tanah bagian bawah juga nih, karena kan mendekati bagian bawah nih. Nah, jadi skemanya adalah pencucian yang terjadi di horizon E ini akan menghasilkan mineral-mineral yang akan diendapkan atau ditimbun oleh air. Kemudian bahan-bahan ini, bahan-bahan hasil dari pengendapan tersebut, kemudian ditimbun nih di horizon B. Hasil-hasil pencuciannya itu kemudian ditimbun dan juga diendapkan di horizon B. Makanya subsoil ini berwarnanya coklat kuning, jadi lebih terang dari horizon-horizon yang lainnya. Gitu. Nah, horizon B juga itu tempat terjadinya perubahan dari bahan induk yang membebaskan oksidasi besi. Maksudnya adalah, jadi kan awalnya di bagian sini tuh dia bahan induknya itu masih murni kan, masih benar-benar dari aslinya. Nah, kalau di bagian B ini terjadi perubahan dari bahan induk yang membebaskan oksidasi besi. Jadi sudah tercampur mineral-mineral nih di sini. Tapi ingat,
tetap aja horizon B itu kalau misalkan kata kuncinya adalah iluviasi atau penimbunan gitu. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, lanjut ke horizon C. Horizon C ini nama lainnya adalah regolit atau lapisan tanah terbawah. Kalau tadi itu masih bawah, tapi kalau yang horizon C ini udah paling bawah nih, sangat-sangat terbawah banget. Nah, nama lainnya adalah regolit atau seringkali kerap kali disebut sebagai bahan induk. Jadi di horizon C ini kalian itu nggak akan pernah nemuin yang namanya bahan organik atau bahan yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup nih. Nah, jadi di lapisan C ini kalian akan menemukan bahan-bahan mineral batuan gitu. Jadi di horizon C ini tempat terjadinya pelapukan bahan induk tanah atau bahan asli tanah tuh adanya di sini nih pelapukannya. Atau sebelum ke horizon B, E, A dan O itu dia terjadi pelapukan dulu nih di horizon C ini gitu. Jadi di horizon C ini kalian nggak akan menemukan yang namanya bahan organik, tapi kalian akan menemukan bahan mineral atau bahan asli dari batuan tersebut. Gitu. Paham sampai sini teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke horizon yang terakhir, yaitu horizon R. Horizon R itu lapisan batuan padat di dasar tanah atau namanya adalah bedrock. Jadi dia bukan lagi tanah, tapi dia batuan. Ya, ingat, horizon R atau horizon yang paling bawah itu adalah horizon batuan. Horizon ini disusun oleh batuan induk yang belum mengalami pelapukan. Nah, makanya di horizon R ini nggak ada yang namanya pertumbuhan tanaman karena isinya semuanya batu gitu. Jadi ini nih awal mulanya nih sebelum menjadi tanah kan awalnya menjadi batu, kemudian akan melakukan pelapukan, terus adanya penimbunan, terus pencucian, dan akhirnya semakin lama dia akan tercampur bahan-bahan mineral dan juga bahan organik sehingga dia berada di titik horizon O gitu teman-teman. Sampai sini paham masalah profil tanah? Mau nanya Kak. Kak. Iya, Kak. ada yang mau nanya tadi? itu nanti kalau di soal UTBK-nya itu dia pakai kata horizon BR, horizon B, atau dia bedrock atau regolit gitu, regolit. Dia banyak pakai kata yang mana, Kak? Oh, kalau waktu aku, jujur aku dapat juga soal horizon, tapi itu dia pakai nama lain. Malah justru dia nama lainnya tuh iluviasi. Karena yang paling sering muncul itu eluviasi sama iluviasi. Kalau yang lain tuh jarang. Tapi kalian pelajarin aja, takutnya nanti ada yang berbeda kan masing-masing soal. Gitu. Tapi kalau yang biasanya di UTBK itu lebih ke horizon B, C, R kayak gitu-gitu, bukan yang bedrock atau topsoil, subsoil kayak gitu-gitu jarang. Gitu teman-teman. Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Yang selanjutnya adalah jenis tanah. Aku mau ngebahas jenis-jenis tanah yang paling sering muncul di soal-soal TO atau soal-soal ujian mandiri lainnya. Yang pertama adalah tanah aluvial. Nah, jadi tanah aluvial ini jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur. Ingat ya, kata kuncinya adalah endapan lumpur. Dan biasanya endapan lumpur ini yang terbawa karena aliran sungai. Nah, contoh dari atau daerah-daerah yang menyebarkan tanah aluvial ini ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan juga Jawa. Dan biasanya warna tanah aluvial ini berwarna coklat hingga kelabu. Jadi ingat kalau aluvial itu karena endapan lumpur. Aluvial endapan lumpur. Nah, kemudian yang kedua adalah tanah andosol. Jadi tanah andosol ini adalah salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Kalau andosol itu ingat aja proses vulkanismenya. Nah, tanah andosol ini seringkali ditemukan di daerah cincin api seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan juga Nusa Tenggara. Nah, kalau di soal-soal TO dan UTBK itu paling sering itu muncul daerah-daerahnya daripada pengertian-pengertiannya. Jadi kalian harus hafal nih daerah-daerahnya. Lanjut ke jenis tanah yang ketiga adalah entisol.
Nah, jenis tanah entisol ini merupakan saudara dari andosol. Namun, biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi. Jadi, kalau andosol, dia itu karena proses vulkanisme. Kalau entisol, itu karena material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya seperti debu, pasir, dan juga lahar. Nah, entisol ini seringkali ditemukan di sekitar pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan daerah-daerah Jawa lainnya yang paling memiliki gunung-gunung berapi. Gitu, teman-teman. Jadi kalau entisol itu material yang keluar dari letusan gunung, kalau andosol itu dari proses vulkanisme. Nah, kalau yang keempat nih adalah tanah humus. Jadi, tanah humus ini merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan juga mineral. Jadi, tanah humus yang udah aku bilang, tanah humus ini adalah tanah yang sangat subur, dan biasanya tersebar di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah dari Sulawesi. Kita lanjut ya, teman-teman. Kak, aku boleh nanya nggak? Ya, silakan nanya. Ini kan di beberapa daerahnya tanahnya ada yang sama ya. Maksudnya kayak di Jawa itu ada beberapa jenis tanah. Nanti kan yang ditanya kata kakak di UTBK itu biasanya daerahnya. Terus nanti kita bedainnya gimana ya, Kak? Maksudnya spesifik pertanyaannya itu kayak gimana? Kalau yang waktu aku itu pernah muncul soal TO tentang tanah aluvial. Nah, biasanya itu tanah aluvial tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Terus nanti kayak ada, pokoknya nanti aku ada contoh soalnya deh. Ntar kalian selalu ada aja pas latihan soal, soalnya aku bahas latihan soal tentang persebaran ini juga. Ntar latihan contoh soalnya bakal aku kasih di latihan soal. Jadi tungguin aja ya. Oke? Kita lanjut ya nih. Kak, boleh tanya nggak? Iya, silakan tanya aja. Itu kan tanah andosol sama tanah humus kan sama-sama sangat subur ya? Iya. Itu ada bedanya nggak, maksudnya suburnya gimana gitu? Kalau subur tetap subur, cuman kalau tanah andosol ini karena proses vulkanismenya nih pada gunung berapi. Kalau andosol tuh ingat aja dia itu terjadi karena proses vulkanisme. Tapi kalau tanah humus dia itu terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang jatuh nih, misalkan kayak akar atau daun yang jatuh. Nah, kemudian kan dia melapuk nih dan mengalami beberapa proses. Nah, akhirnya dia membentuk yang namanya tanah humus atau tanah yang sangat subur. Nah, di tanah andosol dia itu terjadinya, jadi yang membedakan adalah proses terjadinya. Kalau andosol itu di vulkanisme, kalau humus itu karena pelapukan tumbuh-tumbuhan. Gitu. Kalau yang masalah sangat suburnya sama-sama sangat subur, jadi nggak ada yang membedakan. Kalau yang untuk masalah subur ya, karena dua-duanya sangat subur, jadi yang membedakan adalah proses terjadinya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini dia contoh dari tanah-tanahnya. Ini tanah gambut, tapi biasanya ini jarang ya kalau misalkan gambar-gambar tanah. Jarang banget, bahkan nggak ada sih kalau dibilang dari gambar-gambar tanah ini. Cuman nggak apa-apa, kalian biar punya gambaran aja nih. Ini tanah aluvial nih, yang tadi. Lanjut ya nih teman-teman. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Yang keenam adalah kita bahas tentang lahan. Jadi lahan ini mempunyai dua jenis, ada lahan potensial dan juga lahan kritis. Cara ngebedainnya adalah kalau lahan potensial itu pokoknya yang baik-baik nih, kayak produktivitasnya tinggi, subur, dan morfologinya tuh sangat baik. Nah, kalau lahan kritis sesuai dengan namanya nih, dia juga kritis nih. Tingkat produktivitasnya rendah, kurang subur juga, dan morfologinya juga kurang baik. Bisa kan yang ngebedain antara dua jenis lahan ini? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Yang selanjutnya adalah pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan ini dibagi beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode vegetatif.
Jadi metode vegetatif ini adalah konservasi tanah yang dilakukan menggunakan penanaman tumbuhan. Kata kuncinya vegetatif adalah penanaman tumbuhan. Dan biasanya manfaat atau tujuan dari metode vegetatif ini untuk menanggulangi atau mengurangi dari erosi gitu teman-teman. Kalau vegetatif itu mengurangi yang namanya erosi. Nah, metode vegetatif itu dibagi beberapa metode lagi nih. Yang pertama adalah strip cropping. Nah, jadi kalau strip cropping ini penanaman barisan tumbuhan yang tegak lurus dengan aliran air dan juga angin. Nanti contoh gambarnya bakal aku kasih di slide selanjutnya. Nah, kalau crop rotation itu penanaman bergilir bermacam-macam tumbuhan pada suatu lahan. Jadi dia itu penanamannya bergilir, misalkan dari padi, terus dari jagung, kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang ketiga, ini ada buffering atau namanya adalah cover crop, yaitu penutupan lahan dengan tanaman penutup yang keras untuk meningkatkan kekuatan tanah agar dapat memperlambat erosi. Nah, buffering ini jadi tanamannya ini tuh ditanami tanaman-tanaman penutup yang keras, contohnya kayak misalkan jati, terus cemara. Jadi gunanya tanaman-tanaman penutup yang keras ini agar dapat memperlambat yang namanya laju erosi. Nah, yang keempat ada reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan-hutan dan tanah-tanah yang gundul. Yang terakhir adalah kontur plugging. Jadi kontur plugging ini adalah penanaman tanaman searah dengan garis kontur. Nah, biar lebih jelasnya lagi, aku kasih contoh gambarnya. Jadi ini strip cropping ya, dia itu penanamannya tuh tegak lurus nih, tegak lurus terhadap arah angin. Jadi semuanya sama nih, sejajar. Nah, kalau crop rotation itu pergantian penanaman nih, yang tadinya padi, terus jadi daun, dan lain sebagainya. Pokoknya dilakukannya secara berulang. Nah, kalau yang ini, kontur plugging, dia itu adalah penanaman searah garis kontur. Jadi dia mengarah kepada garis khatulistiwa. Gitu. Bulat-bulat kayak gini. Nah, kalau reboisasi, kalian pasti tahu dong penanaman kembali hutan-hutan atau tanaman yang gundul. Terus yang selanjutnya adalah metode buffering. Jadi kalau buffering ini penutupan lahan yang memiliki kemiringan yang curam. Jadi ditanami tanaman-tanaman yang keras untuk menghambat laju erosi. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Kita lanjut ya. Nah, pengolahan lahan yang kedua itu ada dari metode mekanik. Jadi metode mekanik ini adalah konservasi tanah yang dilakukan dengan mengatur aliran air pada lahan. Nah, metode mekanik ini dikelompokkan lagi nih menjadi 3. Ada kontur village, terracering, dan juga pembuatan saluran air. Nah, kalau kontur village, dia itu pembuatan tanah secara berteras-teras sesuai garis kontur. Sama aja kayak tadi sebelumnya, tapi kalau ini dia bentukannya itu berteras-teras. Jadi bentukannya tuh kayak berongga gitu. Kalau terracering, pembuatan teras pada lereng curam sehingga dapat menahan aliran air. Nah, yang ketiga adalah pembuatan saluran air dan guludan yang sejajar dengan garis kontur. Nah, ini dia contoh gambar ya. Ini kontur village, jadi dia tuh bentuknya itu berbeda ya. Kalau misalkan tadi kan yang bagian vegetatif dia tuh sejajar nih. Pokoknya nggak ada teras-teras dan nggak berongga gini. Tapi kalau misalkan yang bagian mekanik, dia itu bentuknya berongga. Nah, kalau ini kontur village nih, jadi dia mengarah ke garis khatulistiwa. Nah, kalau ini terracering. Bedanya adalah kalau ini lebih sejajar. Kalau ini dia bentukannya mengarah kepada garis kontur. Paham teman-teman sampai sini? Paham, Kak? Oke, kita lanjut. Nah, pengolahan lahannya tuh tadi ada vegetatif, mekanik, dan juga yang terakhir adalah metode kimia. Jadi metode kimia ini adalah konservasi tanah yang dilakukan menggunakan bahan-bahan kimia, bisa berupa pupuk atau pemantap agregat tanah. Jadi dia tuh berkaitan sama metode-metode atau bahan-bahan yang bersifat kimia, gitu teman-teman. Lanjut gak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nih sampai sini?
Mungkin kita lanjut aja ya. Yay, sekarang waktunya kita latihan soal. Dan for information, teman-teman, jadi latihan soal ini aku ambil dari soal-soal asli UTBK tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Oke, latihan soal yang pertama. Soalnya adalah tanah tersusun dari bahan-bahan utama berikut. Yang pertama mineral, bahan organik, air, dan juga udara. Kalian tahu nggak nih jawabannya apa? Oke teman-teman, benar banget nih. Jawabannya adalah yang Bentar. Nah, ini ya tadi ya teman-teman, komponen pembentukan tanah tuh ada 4. Yang pertama ada air, bahan mineral, udara, dan juga bahan organik. Ini jawaban yang benar adalah yang E. Nah, cara cepatnya nih, kalau misalkan kalian ketemu soal-soal yang kayak gini, kalian pertama-tama tuh eliminasi dulu nih. Kalau misalkan ini kan benar semua nih, kalau misalkan nanti ada yang nggak benar semua nih, atau cuma 2 dan 4, 1 dan 3, cara cepatnya adalah kalian yang pertama lihat dulu nih, pernyataan yang pertama ini benar apa salah. Kalau misalkan pernyataan ini benar, berarti kemungkinan jawabannya adalah A, B, dan juga E. Jadi B sama berarti C sama D-nya itu dieliminasi nih, berarti bukan jawabannya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, misalkan di opsi yang kedua atau di pernyataan yang kedua. Kalau misalkan di pernyataan yang kedua benar, berarti yang kita eliminasi adalah opsi B, C, dan juga D. Gitu. Jadi tahu ya, trik gampang jawab soal yang tipenya seperti ini. Lanjut gak nih ke soal yang kedua? Lanjut, Kak. Nah, soal yang kedua adalah yang termasuk sifat kimia tanah adalah, ayo ada yang tahu nggak nih? Tadi kan udah jelasin nih. B, Kak. B, yakin B? D, Kak. Oh, D. D. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Nah, benar banget nih teman-teman, jawabannya adalah yang D. Kenapa D? Karena opsi A, yaitu permeabilitas tanah dan juga drainase tanah, itu sebenarnya termasuk juga nih ke sifat tanah. Tapi tadi nggak aku bahas, karena dia jarang banget nih keluar di soal-soal TO dan juga soal-soal UTBK. Nah, buat nambah pengetahuan kalian aja nih ya, kalau permeabilitas itu berkaitan dengan cepat atau lambatnya tanah meloloskan air. Sedangkan kalau drainase itu pengeringan air yang berlebihan. Kalau opsi B, pilihannya adalah tekstur tanah dan juga struktur tanah. Nah, dia ini kan termasuknya ke sifat fisik, bukan ke sifat kimia tanah. Nah, kalau opsi C, lagi-lagi warna dan juga struktur tanah, dia termasuknya ke sifat fisik, bukan sifat kimia. Nah, kalau opsi E, dia konsistensi tanah dan juga pH tanah. Konsistensi itu termasuknya fisik tanah, tapi kalau pH tanah memang termasuknya sifat kimia. Tapi karena konsistensinya itu adalah termasuk sifat fisik, makanya opsi E salah. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang D, unsur hara dan juga pH tanah. Lanjut ya, soal yang ketiga. Ini ada yang tahu nggak? Horizon B disebut juga lapisan subsoil karena memiliki karakteristik kecuali, ada yang tahu nggak? Kita lihat dulu nih kata kuncinya. Kata kuncinya adalah lapisan subsoil. Kalian kalau misalkan udah tahu kata kuncinya, kalian pasti bisa jawab soal ini kurang dari 1 menit. Coba deh. Yang C, Kak. D. C, Kak. Yang D. Yang benar yang mana nih? D, Kak. Nah, ingat nih ya, kata kuncinya adalah horizon B, yaitu penimbunan atau iluviasi. Nah, kalau yang opsi A, ini penimbunan humus yang berasal dari lapisan di atasnya. Benar dong ya, karena kan ada kata-kata kuncinya nih, penimbunan. Dan ternyata di keterangan selanjutnya benar nih, kalau misalkan terjadinya penimbunan humus yang berasal dari lapisan di atasnya. Gitu. Oke,
Sekarang yang opsi B, penimbunan Fe dan Al oksidasi yang berasal dari lapisan di atasnya. Ini juga benar nih. Karena kan dia terjadinya penimbunan juga nih. Nah, kalau yang C, benar apa salah? Coba. Salah, Kak. Oksidasi besi kan bukan bagian dari horizon B. Ayo. Benar, Kak. Benar. Benar apa salah? Tadi ada loh di materinya. Benar apa salah nih? Benar, Kak. Benar, Kak. Nah, Benar, ya, Kak, benar. opsi C ini benar karena perubahan dari bahan induk atau bahan asli yang berbebaskan oksidasi besi. Nah, yang salah adalah opsi yang D karena terjadinya pencucian. Ingat pencucian ada di horizon berapa coba? Horizon Nah, iya benar. Nah, kalau horizon pencucian ini ada di horizon Aliviasi. Bener banget. Jadi ingat ya, kalau misalkan cara jawab soal UTBK itu biasanya harus temuin dulu nih kata kuncinya. Kalau udah ketemu kata kunci, pasti jawab soalnya gampang. Nah, kalau iluviasi udah jelas banget dong. Iluviasi kan termasuknya ke horizon B. Lanjut ya. Lanjut nih. Tadi yang ditanya ini, tipe-tipe soal yang daerah-daerah ini. Nah, ini soal keempat ini. Ada yang bisa jawab gak? Tanah-tanah organik atau tanah gambut banyak ditemukan di daerah berikut. Pantai Timur Sumatera, Barat Kalimantan, Selatan Papua, Utara Jawa. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Tebak-tebak dulu deh. Coba, ada yang tahu nggak? D ya, Kak. B. B atau C atau D? E. Atau A nih? A. Kak. Kak. A. Yang A, Kak. C. Oke, kita lihat dulu ya. Kata kuncinya adalah tanah gambut. Nah, belum. Jadi kita ke pembahasan dulu. Tanah gambut atau tanah, ya nama lainnya adalah tanah organosol. Jadi tanah gambut ini adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan organik seperti tumbuhan, gambut, dan juga rawa. Nah, di Indonesia penyebaran tanah gambut ini ada di daerah Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan juga Papua bagian selatan. Nah, yang membedakan tanah gambut dan tanah humus, kalau misalkan tanah gambut ini tanahnya itu kurang subur, tapi kalau humus itu tanahnya sangat subur. Contohnya tanah humus kan ada berada di daerah-daerah Pulau Jawa. Jadi balik lagi, yang benar yang mana nih kira-kira? A. Yang A, Kak. Nah, benar. Jawabannya adalah yang A. Jadi tanah gambut ini berada di daerah pantai timur Sumatera, pantai barat Kalimantan, dan juga pantai selatan pantai selatan Papua. Karena tanah gambut ini adalah tanah yang kurang subur. Lanjut ya, soal yang kelima, teman-teman. Soal yang kelima. Pulau-pulau di Indonesia memiliki lapisan tanah vulkanik muda. Lapisan tanah tersebut sangat subur karena, ada yang tahu nggak? Coba dibaca dulu nih soal-soalnya nih. D. Ulang. Itu salah. Maksudnya ulang coba. Ada yang tahu nggak nih? Kayak pura-pura nggak tahu. D, Kak. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Jadi tanah vulkanik ini kan dia terbentuknya dari lahar dan juga abu nih. Nah, lahar dan abunya ini, isi dari lahar dan juga abunya ini kaya akan mineral. Contohnya nih kayak kalsium, fosfor, sodium, dan lain-lain. Nah, mineral yang ada di lahar dan juga abu ini dapat membantu pertumbuhan tumbuhan. Jadi mineral yang tercampur dalam lahar dan abu ini yang membuat tanah yang yang berada di sekitar tanah-tanah vulkanik itu akan menjadi subur. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Jadi pulau-pulau di Indonesia memiliki lapisan tanah vulkanik muda. Lapisan tanah tersebut sangat subur karena mengandung mineral yang diperlukan oleh tanaman. Paham ya teman-teman di soal yang kelima? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Nah, ini soalnya tuh soal UM-UGM nih tahun 2017.
Soalnya adalah contoh faktor non-alamiah yang memengaruhi kualitas air tanah adalah, ada yang tahu nggak nih? Coba dikira-kira dulu nih. Kata kuncinya adalah non-alamiah. Ayo, kira-kira yang mana nih yang termasuk D. faktor non-alamiah? Yang D, Kak, yang D. D. Kayaknya udah pada pinter semua ya. Oke, langsung ke pembahasan aja nih. Jadi, kualitas air tanah itu terbagi menjadi dua, yaitu alami dan juga non-alami. Kalau alami, seperti namanya, dia itu berasal dari alam. Nah, kalau non-alami, dia itu berasal dari manusia. Opsi A, kita telah A satu-satu dulu ya. Opsi A. Opsi A itu pernyataannya adalah kandungan kimia air hujan di permukaan bumi. Nah, air hujan ini kan dia termasuknya ke dibuatnya oleh alam itu sendiri. Nah, makanya dia termasuk ke kualitas air yang berkaitan dengan alam. Termasuknya ke sifat yang alami. Nah, opsi B, pernyataannya adalah keadaan lingkungan terbentuknya akuifer. Nah, akuifer itu nama lainnya adalah sumber air. Ingat ya, akuifer itu sumber air. Soalnya kata-kata kayak gini nih biasanya banyak banget nih muncul di TO-TO dan soal-soal ujian mandiri lainnya. Jadi kalian harus benar-benar tahu nih kalau misalnya ada kata-kata yang nggak kalian tahu, kalian langsung searching artinya. Nah, akuifer atau sumber air ini dia tuh termasuk sifatnya itu alami gitu. Karena kan sumber air kan terbuatnya memang sudah ada dari awal gitu kan, sudah ada di alam. Nah, opsi yang C, dia ini pernyataannya adalah penggunaan alat mekanik untuk mengolah tanah. Nah, dia tuh memang termasuk ke non-alamiah, tetapi tidak mempengaruhi kualitas air tanah secara langsung. Tetapi penggunaan alat mekanik untuk mengolah tanah ini berkaitan dengan struktur tanah. Makanya struktur tanah tuh ada yang kasar dan juga ada yang halus, yaitu salah satunya alasannya itu karena penggunaan alat mekanik untuk mengolah tanah. Nah, opsi yang selanjutnya adalah opsi yang D, menggunakan pestisida di lahan pertanian. Nah, pestisida ini dia tuh kan termasuk ke buatan manusia kan. Nah, fungsi dari pestisida itu untuk membasmi hama. Jadi, pestisida itu akan menyebabkan terjadinya namanya residu tanah. Residu tanah ini kemudian akan berpengaruh kepada air. Gitu. Jadi, sisa-sisa dari hama yang pembasmi hama tadi itu akan menjadi residu tanah nih. Dan kemudian residu tanah itu akan berpengaruh kepada kualitas air. Nah, opsi yang terakhir adalah opsi yang E. Opsi yang E. Nah, opsi E ini pernyataannya adalah pola penggunaan air tanah untuk irigasi. Memang irigasi termasuk buatan manusia atau non-alamiah, tapi tidak berkaitan dengan kualitas air, melainkan pola penggunaan air tanah untuk irigasi ini berkaitan dengan ketersediaan air. Ada yang mau nanya? Itu, Lutfi? Silahkan. Maaf Kak, salah pencet. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Berarti, bentar. Berarti jawaban dari soal nomor 6 UM-UGM tahun 2017 adalah yang B. Pinter. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2018. Karakteristik fisik tanah yang dapat terjaga dengan adanya buffering adalah, ada yang tahu nggak? Kata kuncinya ada dua, ada di fisik tanah dan juga buffering. B. B, Kak. B. B. Yakin B. Yakin B. Gak yang lain nih. B, Kak. B. A. Nah, benar banget nih teman-teman. Kata kunci yang pertama adalah fisik tanah. Fisik tanah ini yang tadi udah disebutkan ada warna tanah, struktur tanah, tekstur tanah, dan juga konsistensi tanah. Berarti selain dari sini, itu dieliminasi ya. Terus yang kedua adalah kata kunci yang kedua, yaitu buffering, atau metode pengolahan secara vegetatif. Dan biasanya, kalau pengolahan vegetatif itu yang udah aku bilang di awal, biasanya itu tujuannya untuk mengurangi erosi. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah, jadi buffering ini biasanya dilakukan untuk menambah tanaman baru di lereng untuk mengurangi erosi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang B.
Yang B, bener banget. Nah, soal yang nomor A nih, mempertahankan kandungan unsur hara. Nah, unsur hara ini dia termasuknya ke sifat kimia tanah. Karena kan unsur hara ini masuknya ke sifat kimia tanah nih. Nah, terus yang opsi C, dia ini bisa termasuk ke fisik tanah, tetapi bukan tujuan utama dari buffering. Gitu. Dia kan keseimbangan air tanah nih bisa termasuk ke fisik tanah, tapi dia itu bukan tujuan utama dari buffering, karena buffering itu kan terjadi karena metode vegetatif, yaitu yang lebih tepatnya adalah terjadinya erosi. Lanjut ya teman-teman ke soal nomor 8. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Soal nomor 8. Tanah laterit merupakan jenis tanah yang terbentuk pada iklim tropis dan subtropis, serta memiliki warna merah seperti besi berkarat. Sebab tanah laterit akan selalu terbentuk dari pelapukan yang terjadi pada batuan lempung. Ini adalah soal SBMPTN asli tahun 2018. Ada yang tahu nggak nih jawabannya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Tebak dulu, coba tebak dulu. Kira-kira yang mana nih? Aku kasih waktu 5 detik ya buat nebak. Tebak aja, salah nggak apa-apa, kan kita masih belajar nih. B. B. B, Kak. Oh, ada Yang yang B, B, Kak. ada yang A. B. Ada yang A lagi. A. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah tanah laterit. Tanah laterit itu adalah tanah yang terbentuk pada iklim tropis dan juga subtropis, serta memiliki warna merah seperti warna karat. Nah, kondisi iklim tropis dan subtropis menjadikan pelapukan pada batuan itu menjadi tinggi. Nah, kan iklim di tropis, di iklim, Jadi, kondisi iklim tropis dan juga subtropis ini, dia kan mempunyai suhu dan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, karena curah hujan dan suhu udara yang tinggi, itu dapat menyebabkan reaksi oksidasi pada unsur besi yang terkandung pada tanah. Nah, hal ini menyebabkan terbentuknya warna merah pada tanah laterit. Gitu. Nah, kemudian tanah laterit ini terbentuk dari berbagai jenis batuan yang mengandung besi. Ya kan? Karena kan dia terjadi oksidasi pada unsur besi. Nah, contohnya nih, batuan yang mengandung besi adalah lempung dan juga basalt. Akan tetapi, jika batuan tersebut tidak mengandung unsur besi, jadi lempung dan juga basalt ini bisa tidak mengandung unsur besi. Jadi, kalau misalkan dia tidak mengandung unsur besi, maka dia tidak akan membentuk tanah laterit. Jika dia mengandung besi, berarti dia akan mengandung atau akan membentuk tanah laterit. Jadi poin terpentingnya adalah pembentukan tanah laterit ini, pembentukan batuan yang harus mengandung besi. Kalau mengandung besi itu nggak bisa. Nah, ini contoh gambar dari tanah laterit ya yang berwarna merah-merah ini. Gitu. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah yang mana nih? Ada yang mau diubah nggak tadi jawabannya nih, yang jawab yang lain? C. Nah, benar banget teman-teman. Jawaban yang benar adalah yang C. Jadi pernyataannya benar nih, tanah laterit kan yang udah tadi aku jelasin, itu merupakan jenis tanah yang terbentuk pada iklim tropis dan subtropis, serta memiliki warna merah seperti besi berkarat. Ini benar. Nah, sebab tanah laterit akan selalu terbentuk dari pelapukan yang terjadi pada batuan lempung. Ini salah ya, karena kan dia itu nggak harus batuan lempung, tapi ada juga batuan lempung yang tidak mengandung besi, makanya dia tidak akan menjadi tanah laterit. Jadi unsur yang terpenting untuk membentuk tanah laterit adalah tanah yang mengandung besi. Jadi opsi yang sebab ini itu opsinya salah. Jadi yang pernyataan pertama benar dan yang keduanya salah, berarti jawabannya adalah yang C. Paham sampai sini teman-teman? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Ada yang bisa jawab gak nih? Ini soal asli UTBK juga. Upaya pencegahan dan penanggulangan lahan kritis menggunakan metode vegetatif adalah, ayo, nih, tuh kata kuncinya vegetatif. B, Kak. B, Kak. Yang B? Yang B, yakin yang B nih, vegetatif loh. Ayo, vegetatif apa nih?
C. C apa B? Ayo. C, Kak. C. C. Oke, benar banget nih. Jawabannya benar adalah yang C, 2 dan 4. Karena vegetatif itu mengandung atau metode-metodenya adalah reboisasi, contour plugging, crop rotation, buffering, dan juga strip cropping. Jadi yang benar adalah yang C, 2 dan 4. Kalau yang 1 dan 3 ini termasuknya kemana nih? Metode mana nih? Konservatif. Mekanik. Mekanik. Yang benar banget nih, kalau yang nomor 1 dan nomor 3 ini termasuk ke metode mekanik. Oke, soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu adalah penanaman pohon berupa tanaman keras pada lahan miring atau buffering dimaksudkan untuk... Ayo, ini tadi kayaknya udah B. dijelasin. B. B. Kak. B. Yang B, Kak. Iya. Nah, benar banget teman-teman. Buffering atau cover crop, nama lainnya adalah cover crop ya. Jadi, buffering itu penutupan lahan dengan tanaman penutup yang keras untuk meningkatkan kekuatan tanah agar dapat memperlambat erosi. Gitu. Segitu aja teman-teman. Materi geografi tentang pedosfer, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau ada pertanyaan lain nih tentang UTBK atau apa segala macam, kalian bisa langsung tanya aja nih ke aku. Atau diudahin aja nih. Ada yang mau nanya nggak nih? Apa cukup sampai sini aja? Kak, Ya? materinya bakal dikirim di PPT atau lewat websitenya Terjago ya? Lewat website juga bisa, dan lewat PPT juga bisa, lewat Telegram juga bisa. Ntar aku kirim kedua-duanya. Oke, Kak, makasih. Oke. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Kak. Enggak. Oke. Kita cukupkan sampai sini ya teman-teman. Kalau ada yang kalian mau tanyakan atau ada materi geografi lain yang kalian belum pahamin, kalian bisa langsung DM Instagram aku aja ya di @yovita.rsma. Terima kasih teman-teman yang udah mau join. Semoga di pelajaran kali ini kita bisa ambil beberapa materi atau ada yang masuk deh ke otak kalian. Semangat ya teman-teman buat belajar SBM-nya. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Iya, Kak. Makasih, Kak. Bisa langsung live ya teman-teman.